Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual tugas modul 1.1.A6 calon guru penggerak angkatan 7 tentang pendidikan yang berpihak pada murid berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum memahami filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kita kenali terlebih dahulu sekilas tentang beliau. Ki Hajar Dewantara dengan nama kecilnya Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau seorang aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia pun berperan sebagai politisi kebudayaan, pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia, sekaligus pendiri Taman Siswa. Beliau mempelopori cikal bakal kemerdekaan pendidikan di Indonesia hingga mendapat julukan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan tanggal lahirnya pun diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Mei. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal tersebut sangat relevan dengan teori konvergensi. Teori ini mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu samar. Menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang samar dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pembelajaran yang berpihak pada murid berarti pembelajaran dan semua yang menyertainya disesuaikan dengan kebutuhan, gaya dan cara belajar, kemampuan, serta kondisi mental, psikologis, dan sosial murid. Dalam mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid, saya berpedoman pada salah satu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang memiliki arti di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, dari belakang memberikan dorongan. Dalam mengimplementasikan semboyan tersebut, saya sebagai pendidik menuntun murid sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kebutuhan yang dimiliki murid melalui pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran ekstrakurikuler, dan pembiasaan. Implementasi dalam pembelajaran intrakurikuler, saya sebagai pendidik selalu berusaha mengemas pembelajaran di kelas dengan metode yang bervariatif, dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar atau berdasarkan karakteristik peserta didik, serta mengaitkan dengan kehidupan nyata atau yang disebut dengan pembelajaran kontekstual. Sebagai pendidik, bertugas menuntun para murid untuk dapat belajar sesuai dengan potensi dalam diri murid dan bagaimana perkembangan lingkungan dan zamannya. Jika semua murid dituntun dengan semestinya, mereka akan merasakan bagaimana pembelajaran dilalui dengan jiwa yang merdeka dalam proses yang memerdekakan dan bertujuan memperoleh kemerdekaan.
Kemerdekaan inilah yang kelak akan menggerakkan mereka secara otomatis untuk tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Implementasi dalam kegiatan pembelajaran kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sebagai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Kegiatan proyek ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Implementasi yang berikutnya yaitu implementasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana untuk mengembangkan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Implementasi dalam kegiatan pembiasaan atau pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan pembiasaan, pendidik menanamkan nilai-nilai karakter dengan harapan agar anak mendapatkan keteladanan, tuntunan pengajaran, serta pengalaman yang nyata dalam menumbuhkan karakter yang baik. Beberapa kegiatan pembiasaan yang telah saya lakukan di sekolah antara lain pembiasaan 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan sholat duha, kegiatan sholat zuhur berjamaah, kegiatan upacara bendera, dan program Jumat Sehat, Jumat Religius, Jumat Bersih, serta Jumat Smart. Dalam melakukan implementasi pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya terdapat beberapa tantangan. Antara lain, tantangan yang pertama yaitu kurangnya motivasi belajar murid yang merupakan dampak dari learning loss akibat pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19. Tantangan berikutnya yaitu orang tua murid dan sebagian pendidik masih beranggapan bahwa kecerdasan anak hanya dilihat dari segi kognitifnya saja, tanpa melihat segi afektif dan psikomotornya. Tantangan yang selanjutnya yaitu kurangnya pemahaman orang tua bahwa keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Kurang terbukanya pendidik terhadap perubahan yang positif dalam menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman juga sebagai tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setiap tantangan tentunya pasti ada solusi. Solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut antara lain pendidik senantiasa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan menyenangkan guna meningkatkan motivasi belajar murid, serta siap sebagai agen perubahan sehingga relevan terhadap pembelajaran yang selaras dengan kodrat zaman. Solusi berikutnya yaitu memberikan pemahaman terhadap orang tua murid bahwa kecerdasan budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta
atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor, serta keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Terima kasih telah menyaksikan tayangan pemaparan demonstrasi kontekstual saya tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.